Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam kajian rutin Ahad pagi di Komplek Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu saja, karena biasanya kita mulai tepat jam 6, ini sudah 10 menit lebih. Makanya kepada beliau Ustadz Hamzah, beliau nanti akan menyampaikan tentang aliran-aliran yang ada di Indonesia ini, tentang penyimpangan-penyimpangan dan lain sebagainya. Monggo kepada Ustadz Hamzah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah kajian Ahad pagi Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan pagi ini kita senantiasa meningkatkan rasa iman kita, takwa kita, syukur kita semata-mata hanya kepada Allah. Karena sedemikian banyak nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya, salah satu nikmat yang sangat berharga pada detik ini kita rasakan adalah nikmat sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam marilah tidak henti-hentinya kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan yang baik dan benar kepada kita semuanya. Dan insya Allah kalau kita istiqomah mengikuti apa yang sudah diajarkan, dituntunkan oleh Rasulullah, kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, terlebih nanti di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, marilah pada pagi ini kita bersama-sama mengaji. Ya, kita bersama-sama berarti saya, sedemikian juga jamaah, kita bersama-sama. Karena dalam hal ini, dalam hal mengaji ini, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih unggul, dan tidak ada yang lebih rendah. Karena dalam konteks agama kita senantiasa dan wasiatkan oleh Allah, kita harus tawassau bil haq dan tawassau bis sabar. Kita saling menasihatkan dalam hal-hal yang hak, dan kita saling menasihatkan dalam hal yang bersifat sabar. Oleh karena itu dalam pagi hari ini, dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama mengaji. Dalam hal ini sudah disampaikan tadi oleh Bapak pembawa acara, kita akan mencermati isu-isu wacana yang berkembang selama ini, yang kita dengar akhir-akhir ini tentang berbagai macam hal yang lumayan besar. Ya, sebelum ini adalah kasus Gavatar gitu ya. Gavatar itu lumayan menyita banyak perhatian, baik ya, media maupun perbincangan dimanapun, termasuk perbincangan di angkringan itu yang diomongkan cuman Gavatar. Kemudian Gavatar mereda, akhir-akhir ini muncul isu di mana-mana memberitakan, di mana-mana menyiarkan yang namanya LGBT gitu kan. LGBT itu singkatannya gimana Pak? Ya, ya lesbian, gay, kemudian ya, biseksual dan transgender. Jadi istilahnya kalau dalam frame umat Islam, kalau dalam frame kita sebagai hamba Allah yang mukhlis seperti ini, hal-hal yang berkembang selama ini, misalnya tadi Gavatar maupun yang terakhir ini adalah LGBT, itu jelas hal yang menyimpang. Atau dalam bahasa kita tadi disebut dengan aliran, dan aliran itu tentu tidak sesuai dengan aliran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pagi ini marilah coba kita mencoba
mencermati satu gambaran yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan nanti terkait dengan Al-Quran surah Al-An'am ayat 153. Al-An'am 153, saya bacakan saja surahnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa lakum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini wasiat Allah. Ya, tadi dikatakan bahwa Allah memberitahukan kepada kita melalui Rasulullah. Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqima. Ini jalanku, maksudnya jalan Allah dan Rasulullah, mustaqima, yang lurus. Ya, kemudian Allah menyuruh kepada kita fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Ikuti jalanku yang lurus itu dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena apa? Karena kalau kita mengikuti jalan yang tidak lurus itu fatafarraqa bikum an sabil. Kita akan bercerai-berai. Maka Allah kemudian mengatakan, itu yang saya wasiatkan kepadamu wahai umat Islam, dan ya, Rasul tentu saja, supaya kita tetap dalam kondisi bertakwa. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, ayat ini menegaskan kepada kita. Jadi satu hari Rasulullah begini, ya, hadisnya ada dua, riwayat Ahmad dan Ibnu Mas'ud. Ya. Nanti saya bercerita, saya dramatisir saja biar terlihat menarik. Gitu. Bahwa satu hari Rasulullah itu ngumpul bersama para sahabat, kemudian Rasulullah membuat garis di atas tanah, ya. Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatta biyadih, garis, seret. Kemudian di samping garis yang lurus tadi, garis begitu, di sampingnya itu Rasulullah kemudian khatta biyaminihi wa shimalihi. Dia membuat garis lagi dua, di sebelah kanan garis yang lurus dan sebelah kanan garis yang lurus, sebelah kanan dan sebelah kiri garis yang lurus itu. Kemudian jemari atau jari Rasulullah menunjukkan garis yang di tengah tadi sambil membacakan ayat ini. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an dini. Jadi jemari Rasulullah menunjukkan garis yang tengah, kemudian membacakan ayat ini. Jamaah yang dirahmati Allah, apa isyarat yang disampaikan Rasulullah pada kita terkait dengan tiba-tiba kok Rasulullah garis di atas tanah gitu, seret garis, kemudian sebelah kanan digaris dua, sebelah kiri digaris dua lagi, dan jemaah Rasulullah tepat di garis yang tengah kemudian membacakan ini, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Apa yang disampaikan Allah kepada kita melalui Rasulullah? Rasulullah ingin menunjukkan bahwa Islam, ajaran Allah dan Rasulnya itu sebagaimana garis yang tengah tadi. Itu disebut sirat. Al-Quran selalu menyebutkan sirat itu untuk konteks yang positif. Dan selalu diikuti, biasanya diikuti mustaqimah atau mustaqim. Dan disebut dalam bentuk tunggal. Maka hadza wa anna hadza sirati mustaqimah. Ini jalanku yang lurus. Ikuti jalan ini, lurus. Kemudian Rasul membacakan ayat itu, wala tattabi'us subul. Ada 4 garis di 2 garis samping kanan, 2 garis samping kiri. Allah mengatakan wala tattabi'us subul. 2 garis ini disebut subul atau sabil. Tidak disebut dengan sirat. Maka ayat ini memberikan kepada kita gambaran bahwa ada, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya sama Pak dan Ibu. Jalan, sirat juga jalan, sabil juga jalan atau subul. Subul berarti jalan-jalan. Maksudnya jalan-jalan itu jalan yang banyak, bukan jalan-jalan
melaku-melaku gitu ya. Tapi jalan yang banyak. Ternyata sabil itu atau subul itu yang artinya jalan itu di Quran disebutkan dalam konteks yang berbeda-beda. Dalam konteks yang berbeda-beda. Dalam konteks positif, jalan selalu, ya Al-Quran menyebutkan sabilillah, jalan Allah. Tapi di konteks lain Allah juga menyebutkan sabilut tauhid, atau jalan yang bukan jalan Allah. Kalau dalam surat Al-An'am tadi Allah menyebutkan wala tatabi'us subul, berarti Allah mewanti-wanti jangan ikuti jalan-jalan selain sirati mustaqimah. Pesannya begitu. Maka Allah tidak memakai istilah sirat untuk mengatakan jalan-jalan itu. Atau Allah tidak, atau Rasulullah tidak mengatakan itu sirat, tetapi ini jalan, ya, dalam arti sabil, bukan sirat. Karena apa? Sabil di hadis itu, hadis Ibnu Mas'ud itu Rasulullah mengatakan di jalan itu tidak ada yang lain kecuali ajakan setan. Jadi selain sirati mustaqimah itu kata Rasulullah, di situ ada ajakan setan. Tetapi di sirati mustaqimah tidak pernah ada ajakan setan. Karena sirat dalam Al-Quran selalu dikatakan atau selalu disampaikan dalam bentuk positif, yaitu agama Islam atau ajaran agama Islam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, untuk konteks ini begini. Jadi salah seorang ahli manajemen dari Jepang ketika mencermati garis Rasulullah tadi, dia membayangkan satu manajemen yang kemudian dikenal dengan fishbone diagram atau fishbone management. Ahlinya itu namanya Kaoru Ishikawa, orang Jepang, ahli manajemen. Fishbone diagram itu garis lurus, kemudian sampingnya dua garis. Kalau bahasa Jawa kita rigreh. Nah, fishbone itu rigreh. Tulang ikan, manajemen tulang ikan. Di situ ada garis yang lurus, kemudian ada penyimpangan-penyimpangan di situ. Dalam sebuah manajemen ada manajemen yang teratur dan kemudian ada penyebab-penyebab terjadinya manajemen yang baik ini tidak baik, yaitu yang kiri dan kanan tadi. Kalau rigreh kan ada tulang utamanya, kemudian kiri kanan itu Kaoru Ishikawa yang menemukan itu. Jadi dia menggali bagaimana sebuah manajemen yang baik, kemudian penyebab-penyebab manajemen itu tidak baik. Nah, dalam konteks yang kita bicarakan ini, wacana kita sekarang ini, coba kita lihat dari sini. Kita lihat dari sini. Kita sebagai umat Islam itu kadang-kadang istilahnya kabur gitu ya. Wah, ini gimana ini isu Gavatar ini? Gimana ini isu LGBT ini? Gimana ini? Bener apa salah dan sebagainya, itu kadang-kadang kabur. Tetapi ternyata Allah dan Rasulnya sudah memberikan batasan, ini loh yang benar. Sirati mustaqimah itu loh yang benar. Yang lain itu subul. Berarti kita mengatakan itu tidak benar. Karena di dalamnya itu kata Nabi tidak ada ajakan selain ajakan setan. Yang tidak ada ajakan setan cuma sirati mustaqimah. Apa ini? Ya, kalau bahasa kita Islam. Dasarnya apa? Quran dan Sunnah. Maka ukuran kita untuk melihat, menilai wacana-wacana yang berkembang di luar sana itu Quran Sunnah. Begitu. Jadi Quran, Sunnah, Islam itu mengajak kita untuk bahasa Jawanya itu tetek. Tetek itu gimana bahasa Indonesianya? Ya mustaqim tadi itu. Istiqomah, ini tetek itu tidak goyah, kekeh dalam bahasa Sunda. Dalam jalan itu kita lurus istiqomah. Kita tidak ke kiri dan ke kanan, tidak menyiar-menyiar. Kalau ada wacana di luar sana, ukurannya ya ini Quran Sunnah. Maka kita melihat, ya, misalnya apa, Gavatar misalnya gitu ya. Mohon maaf, Gavatar misalnya. Ada enggak ajaran-ajaran yang berkembang di sana yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya?
Kalau ada, berarti dia tidak siratim mustaqimah. Wong kita tiap hari ngajinya, kita tiap hari doanya itu ihdinas siratal mustaqim. Dan ihdinas siratal mustaqim itu apa? Itu ya dalam Quran selalu menyebutkan itu kebenaran tauhid. Itu ihdinas siratal mustaqim. Ketika Isa mengatakan, ya, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budhu hadza siratal mustaqim. Jadi namanya siratal mustaqim itu tauhid. Tapi dalam pengajaran kita yang namanya siratal mustaqim itu rambut, ya diiris-iris jadi pitu, besok kita nyebrang di situ gitu ya. Wah, itu gimana itu nyebrangnya itu? Jadi ihdinas siratal mustaqim itu tunjukkan saya kepada kebenaran tauhid. Itu tegas Allah mengatakan bahwa siratal mustaqim itu kebenaran yang diberikan Allah pada kita melalui Quran dan Sunnah, yaitu ketauhidan. Maka ya kita gampang aja menilai orang di luar sana itu wacana yang berkembang itu apa? Jelas di situ. Ukurannya Quran Sunnah. Kemudian wacana yang lain lagi, misalnya yang terakhir tadi kita sebut LGBT. Orang membela-bela, oh itu benar, itu baik, itu harus dilindungi HAM-nya. Itu kan kita sama dengan melindungi pencuri, Pak. Kan melindungi pencuri, melindungi perbuatan pencurian. Kalau itu wah jangan tuh HAM, itu HAM. Loh itu yang mencuri ya gimana lagi? Hukum mencuri jelas. Begini, maka harus ditegakkan. Kemudian relasi antar sejenis gitu. Tidak pernah ada Quran dan hadis itu membolehkan, itu tidak pernah ada. Bahkan ajaran agama lain pun tidak pernah dalam sejarah hidup agama manusia dari zaman dulu sampai sekarang ini yang membenarkan hubungan sejenis. Tidak pernah ada seperti itu. Maka apa? Ya gampang aja kita mengatakan, nah, itu sudah jelas-jelas tidak benar. Itu subul, bukan sirat. Yang kita ikuti apa? Fattabi'uhu, yang kita ikuti sirati mustaqim, siratal mustaqim, ketauhidan agama Islam yang jelas-jelas hak ini gitu. Itu penilaian kita seperti itu ukurannya. Maka kalau kita kembangkan ke yang lain lagi, misalnya ayat-ayat yang lain lagi untuk mengukur hal-hal yang terkait dengan aliran-aliran di luar sana, bisa kita lihat misalnya surat Al-Baqarah misalnya. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Lan fisama laha. Ukuran dalam hidup ini ya kebenaran, nah bukan kebenaran, sebuah perilaku dan itu kita ukur benar atau tidak, salah itu ukurannya cuma satu, ar-rusydu dan ghayy dalam Al-Baqarah ini. Yang rusdu itu seperti apa? Yang rusdu itu pasti dasarnya Quran Sunnah, pasti itu. Selain itu berarti al-ghayy. Begitu. Al-Quran itu sudah jelas memberikan ukuran-ukuran. Kemudian di surat lain misalnya surat Al-Fat, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allah mengatakan rasul ya, setiap rasul itu diutus waladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli, petunjuk dan jalan hidup yang benar, yang hak, dan ya, dinukulihi, ajaran-ajaran yang pada umumnya, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan dinul haq dan dinukulihi. Maka kalau kita melihat misalnya LGBT kawatar, ukurannya jelas. Berarti kalau dia bertentangan dengan Quran Sunnah, berarti dia masuk dalam al-ghayy atau yang bukan dinul haq tadi, bukan huda tadi. Jadi kalau kita mengukur begitu Bapak. Misalnya ada wacana-wacana di luar misalnya, atau kita rinci tadi LGBT, jelas di situ ada hubungan sejenis haram dalam Islam. Ada biseksual, mohon maaf ya, seksual itu kayak hewan, cacing ya, cacing itu dia bisa laki-laki bisa perempuan, namanya hermafrodit. Atau transgender, itu jelas-jelas tidak pernah ada ajaran Allah dan Rasul yang membenarkan, tuh
jelas tidak ada. Bahkan tadi saya sebutkan ajaran agama lain pun tidak akan pernah mengatakan itu benar. Oleh karena itu kalau ukuran kita sudah jelas, udahlah katakan itu sesat, sudah sesat gitu. Umat Islam nggak boleh ragu-ragu mengatakan begitu, sesat ya sudah sesat gitu. Nggak benar. Yang benar mana? Yang benar ini loh, aturan Allah. Jadi itu ketegasan kita dalam menilai. Lah karena pertimbangannya begini. Sama seperti katakan tadi. HAM itu kalau substansi yang dikerjakan itu tidak bertentangan dengan aturan yang tegas tadi, baru kita lindungi. Begitu. Kalau di Indonesia berarti ukuran ya, kalau Islam, Quran, Sunnah, kemudian turun menjadi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Wong jelas-jelasnya hal itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, misalnya begitu. Nah, kita katakan, ya sudah, apapun katamu itu tidak boleh hidup di Indonesia, misalnya begitu. Ini poin pertama. Jadi kita mengukur wacana-wacana yang berkembang di luar sana, ukurannya Quran dan Sunnah. Tidak boleh punya ukuran-ukuran yang lain. Ukuran yang lain misalnya tadi ada macam-macam. Kalau substansi pekerjaannya tidak bertentangan, ya kita lindungi dia atas nama HAM. Misalnya nenek-nenek hanya mencari kayu bakar di sebuah perkebunan, mulai ditangkap polisi, dihukum 5 tahun. Itu kita lindungi karena apa? Substansinya itu dia cari kayu bakar. Quran tidak menyalahkan orang cari kayu bakar, kok nyalahnya gimana? Loh, dia nggak tahu kalau itu punya pabrik misalnya. Tapi dihukum. Cuma itu harus dilindungi HAM-nya. Karena substansi yang dikerjakan tidak bertentangan dengan Quran Sunnah, dengan aturan-aturan resmi di negara. Tapi yang namanya LGBT, yang namanya ajaran-ajaran kafatan itu jelas dia bertentangan dengan Quran Sunnah, bertentangan dengan aturan-aturan resmi negara kita Republik Indonesia. Maka ya sudah, kita katakan secara tegas ajarannya itu tidak benar. Dah. Itu poin pertama. Kita nggak boleh miur. Lawan kata tetek tadi miur. Miur itu bahasa Indonesianya juga nggak ada gitu. Miur. Jadi miur itu la ilaha ula wa la ilaha ula. Jadi atau sebaliknya, dia mau ke sana, dia mau ke sini. Itu miur. Umat Islam nggak boleh, harus tetek, istiqomah. Tetek, istiqomah itu tetek. Kemudian poin kedua, apakah kemudian kita berhenti mengatakan seseorang itu yang dikerjakan itu tidak benar, sesat, itu apakah berhenti di situ? Tentu Islam tidak mengajarkan di situ. Yang kita salahkan, yang kita sesatkan itu perbuatannya. Tetapi manusianya tidak boleh kita jauhi. Poin kedua. Kalau kita melihat atau menyaksikan atau kemudian menemui orang yang berperilaku bertentangan dengan Quran Sunnah, dalam konteks ini misalnya LGBT atau kafatan, kita tegas mengatakan, hei mas, yang kamu lakukan itu nggak bener, itu harus tegas. Jangan, kalau udah ya gitu berarti dia udah miur. Udah gampang nanti diserang atau bukan dikatakan argumen-argumen yang lain itu nanti, oh ya berarti itu bener. Gampang kata kalau udah ya begitu gampang. Tapi yang kamu lakukan tuh salah mas, itu sesat mas. Tapi orangnya jangan kita jauhi, jangan kita hinakan, jangan kita diskriminasikan. Itu Quran jelas-jelas nggak membolehkan, tidak membolehkan. Lantas apa yang harus kita lakukan? Oke, perbuatannya kita salahkan, perbuatannya kita sesatkan, tetapi orangnya kita dekati, kita rangkul, kita tunjukkan jalan yang benar ini loh mas. Karena apa? Karena Allah berpesan dalam surah Ali Imran 159 itu, Allah mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr.
Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ayat ini menegaskan atau memberi landasan pada kita umat Islam untuk menjalin relasi positif kepada siapa saja meskipun orang tersebut melakukan hal-hal yang dalam aturan Quran tidak benar. Tidak boleh dijauhi. Tapi apa? Tunjukkan sikap Islam yang lemah lembut, rahmah. Poin terpenting dari Islam itu rahmat tadi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam, Rasul diutus itu rahmat bagi alam. Maka kita yang hadir di masyarakat, ya kita umat Islam ini yang hadir di masyarakat harus rahmat bagi masyarakat kita. Kalau di masyarakat itu ada orang yang berbuat tidak baik menurut aturan Quran, tidak boleh kita jauhi karena kita harus menyemai rahmat itu kepada mereka itu. Maka Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Hanya dengan rahmat Allah lah hati kita itu lembut. Takliful qulub kita itu Allah yang melembutkan hati kita itu Allah. Lah kalau kita sudah lembut hati kita, apa yang kita lakukan kepada orang lain? Yang pertama Allah mengatakan kalau ada orang yang di mata Quran, di mata sunnah itu dia melakukan perbuatan yang tidak benar, tapi orangnya jangan dijauhi. Pertama, fa'fu anhu. Maafkan mereka. Wujud maaf itu, mari saudara-saudara, saya terbuka untuk Anda. Mari dekat ke sini. Dirangkul. Tunjukkan kasih sayang kita, tunjukkan yang benar. Menurut Allah itu begini. Mari saudara-saudara. Setelah fa'fu anhum dilanjutkan wastaghfir lahum. Mintakan ampun atas dosa-dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh kita kalau ada orang berbuat salah, kita salahkan perbuatannya, kita jauhi orangnya sejauh-jauhnya, itu enggak boleh. Perbuatannya kita salahkan, yes. Tetapi orangnya kita rangkul. Mari saudaraku, ya fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kita berikan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saudara saya karena dia berbuat salah. Yang terakhir, wasyawirhum fil amr. Kalau masih saja ada hal-hal yang berselisih dengan kita, wasyawirhum fil amr. Dalam bahasa Quran itu bermusyawarahlah. Dalam bahasa kita, bahasa dakwah kita menghadapi gawatan LGBT, setelah kita rangkul, kita tumpahkan kasih sayang kita sesama manusia, ya kasih sayang dalam arti kasih sayang rahmah. Syawihum bil amri, kita tunjukkan ini loh mas yang benar, ini loh bu yang benar, ini loh dek yang benar, ini loh bude pak dek yang benar begini sesuai dengan aturan Allah dan Rasul itu begini. Yang Anda lakukan salah. Kita rangkul. Bentuk rangkulannya itu kalau dalam bahasa Serawung ya bermacam-macam. Kita sering kunjungi, kita bawakan gula teh misalnya gitu kan. Ya. Kita ajak aktivitas-aktivitas harian karena orang-orang yang seperti itu secara psikologis sudah minder duluan. Maka kita hadir. Hati dia tuh gersang, dia butuh orang yang diajak bicara, butuh orang yang berempati. Maka kita berempati, kita ajak aktivitas harian, kita datangi rumahnya, kita ajak ngobrol. Kemudian pelan-pelan kita tunjukkan ini loh yang sesuai Quran dan Sunnah. Jadi sikap kita begitu Pak. Nah kalau kita sudah kita lakukan, Allah mengatakan wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya kamu sudah sudah kamu lakukan semuanya, hal-hal yang kamu rasakan risau kepada orang yang berbuat yang tidak baik itu, serahkan pada Allah. Kita sudah berusaha, hasilnya serahkan pada Allah. Dan Allah selalu wanti-wanti. Kalau umat Islam kita ini tidak melakukan itu,
Allah mengatakan walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Di awal tadi. Kalau kita tetap keras hati, ngatakan sesat ya wis sesat sak lawas-lawase dadi godhong aku ora arep. Ya bahasa Jawanya ya. Mohon maaf kalau yang tidak terlalu familiar dengan bahasa Jawa gitu. Ini paribasan bahasa Jawa. Nek dadi godhong ora arep nyuwek, dadi banyu ora arep nyawuk, itu sudah you and me and. Nah, gitu kan bahasa anak muda sekarang kan gitu. Jangan dijauhi, nggak boleh. Kalau kita tetap keras hati, mereka akan semakin jauh dari kita. Upaya kita menunjukkan kepada hakikat kebenaran Islam itu jadi hilang kesempatannya. Karena kita keras hati, orang-orang kemudian menjauh kita. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kita hati kita tetap keras, tidak lain, kita ngomong benar pun dijauhi. Gitu. Maka pesan Allah luar biasa. Islam itu agama yang luar biasa. Kita ya ada beberapa jamaah ini teman-teman kita belajar gitu, tentang agama-agama lain. Selalu kita tunjukkan dari sejarah agama-agama yang hidup pada zaman manusia pertama sama besok sampai hari akhir, agama yang luar biasa, agama yang hak luar biasa, rasional, logis, itu hanya Islam. Dengan tuntunan-tuntunan yang seperti ini. Bukan ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan gitu kan ya. Jadi wah itu keloman gitu kan. Kita enggak, kita mengatakan perbuatanmu itu salah mas. Tapi ayo datang ke tempat saya gitu. Ayo, yuk kita bareng-bareng. Gitu. Kita salahkan perbuatannya, orangnya kita rangkul. Itu hakikat Islam itu. Maka ketika kita mensikapi aliran-aliran sesat ya, kita katakan ya, kenapa kata sesat? Itu karena ada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Rasulullah. Ajaran Rasulullah dan ajaran Allah. Apa misalnya kultus misalnya? Oh jelas itu nggak ada. Rasulullah aja yang kalau dalam bahasa filsafat tuh Rasulullah itu orang yang sudah mencapai derajat kemanusiaan, kamanungsan paling tinggi karena mencapai yang namanya akal al-aqlul mustafad gitu. Yang langsung bisa komunikasi dengan Allah dan para malaikat, itu saja nggak mau kok dikultuskan tuh nggak mau. Hadisnya jelas, jangan mengkultuskan saya, itu jelas. Saya itu hanya basyarum mislukum. Saya ini hanya manusia seperti kamu, maka nggak usah mengkultuskan saya. Rasulullah kan begitu. Apalagi manusia selain Rasulullah gitu. Tambah nggak boleh dikultuskan. Nah, kalau ada orang berpandangan manusia itu lebih tinggi, lebih suci dari manusia lainnya, dalam konteks hal ini harus dikultuskan, itu pasti bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Maka kita katakan itu tidak benar. Tapi orangnya kemudian jangan dijauhi. Kita katakan ajaranmu tidak benar, tapi orangnya ayo datang, Pak. Marilah saudara-saudara. Begitu. Itu Islam. Itulah yang dinamakan Islam. Agama damai, agama rahmat. Apapun, jadi apapun ya, pandangan-pandangan apapun di luar sana, tidak harus Gavata, tidak harus LGBT, tapi apapun, pendapat apapun, tokoh manapun, kalau itu tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, ya sudah kita katakan itu tidak benar. Gitu. Lah kalau persoalan tafsir gimana? Lah kalau persoalan tafsir beda lagi. Tafsir sepanjang tafsirannya itu tidak keluar dari koridor sirati mustaqim tadi ya tidak masalah. Gitu. Tapi kalau tafsirnya itu sudah keluar dari kaidah-kaidah dasar Islam, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalah duniawiyahnya itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ya sudah kita katakan itu nggak benar. Gitu. Meskipun itu tafsir, gitu kan. Tapi kalau tafsirannya itu masih dalam koridor Quran dan Sunnah, meskipun beda-beda pendapat, ya sudah berbeda tafsiran. Toh kita sama-sama di sirati mustaqimah. Tapi kalau sudah keluar ya garis yang subul biyamini dan subul shimali, ya sudah itu tidak ada jalan lain kecuali itu setan. Maka orang-orang yang berpendapat begitu pasti itu tidak dituntun oleh hidayah. Pasti itu setan. Tapi orangnya sekali lagi, orangnya, pelakunya tidak boleh kita jauhi, kita dekati, harus kita dekati, harus kita rangkul, kita sadarkan. Maka
An-Nahl 125 itu jelas, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Selalu enak kok Pak Islam itu. Selalu enak. Ajaklah dia masuk dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Hikmah dan mau'izah hasanah itu luas. Tadi ngantar gula teh itu hikmah dan mau'izah hasanah. Jajak ke soto misalnya. Ya. Orang yang sudah begitu ya melakukan begitu, malah kita ampiri yuk, Kang yuk tuku soto. Loh ajaranku tok sesat ke toh ya ajaranku sesat ning kita nyoto bareng ndak apa-apa. Jak nyoto nyate gitu kan. Lotek, bugado dihampiri nek perlu yo tiap hari gitu kan. Nanti lilih. Hikmah dan mau'izah hasanah kita itu gampang masuk ketika kita rogoh hatine. Bahasa Jawa ngerogoh hati itu bahasa Indonesianya gimana ya? Kita rogoh hati ini dulu. Kita ngomong enak tentang Quran, tentang sunnah enak, karena wis kerogoh hati nih. Jadi prinsipnya begitu Bapak dan Ibu. Jadi Islam sudah tegas memberikan garis yang jelas ini kebenaran yaitu siratal mustaqim wa anna hadhihi siratal mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Jangan kita mengikuti garis-garis yang di bawah yang sana. Karena garis-garis ini menurut Kaoru Ishikawa tadi akan mengantarkan kita pada manajemen yang tidak baik, mengantarkan pada kehidupan yang tidak baik, tidak sirat ya, tidak siratal mustaqimah. Disebut dengan subul. Subul itu jalan-jalan. Jalan-jalan yang banyak yang tidak ada lain di situ, hanya syaitan. Mungkin ini ya poin-poin yang bisa kita sampaikan. Ya. Tentu kewajiban kita sebagai umat Islam membentengi kita, diri kita dan membentengi keluarga kita karena yang terbaik itu dimulai dari diri sendiri. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita dimulai dari diri kita, masing-masing individu. Dan ring pertama dari individu kita adalah keluarga kita, anak istri kita. Jauhkan dari api neraka. Maksudnya tunjukkan kepada sirati mustaqimah. Kita ajak anak istri kita, ini loh jalannya Allah dan Rasul itu begini. Kemudian ring berikutnya di luar anak istri kita, mungkin keluarga besar kita. Pak Lek, Bule, Bude, ya, ponaan, sepupu itu ring kedua. Mbah, ya. Kemudian ring ketiga masyarakat kita di sekitar kita. Maka kata Ali, ya, Sayyidina Ali, dimanapun kita berada, kita yang bertanggung jawab atas keislamannya. Fi ayyi ardin taqa wa anta mas'ulun an islamiyah. Dimanapun kita berada, di sekeliling kita berada itu keislamannya, kedamaiannya, ya, kerahmatannya itu tanggung jawab kita. Ya, itulah sebagai Islam, agama yang penuh rahmah, agama yang penuh damai, tidak pernah membeda-bedakan siapapun dan merangkul siapapun. Siapapun itu tidak membeda-bedakan apapun. Ras, warna kulit, status, bahkan agama sekalipun, agama yang lain-lain pun secara kemanusiaan kita rangkul, meskipun ajarannya kita salah, itu salah, tapi orangnya kita rangkul, kita ajak bareng-bareng sambil kita ajak kepada hikmah dan mau'izah hasanah. Kalau tetap kita ada diskusi, jadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah diskusi dengan baik. Itulah ruh Islam. Saya kira demikian ya poin-poin yang bisa kita sampaikan. Mungkin sisa waktu bisa kita gunakan untuk ya gimana? Iya, bisa kita diskusi, bisa terkait dengan tema kita, bisa terkait dengan tema yang agak luas. Kita bareng-bareng Bapak dan Ibu ya. Siapa tahu saya ada yang salah, saya pasti akan mengharapkan nasihat yang baik dari Bapak dan Ibu semuanya. Saya kira demikian. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang disampaikan oleh beliau Ustaz Hamzah. Ada 2 poin yang bisa kita tarik kesimpulan. Yang pertama, sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah, garis yang harus kita ikuti adalah garis yang tengah, yang lurus, dan
garis yang disampaikan itu garis yang menyimpang. Kemudian yang kedua yaitu manusia yang melakukan penyimpangan itu harus kita dekati. Ini mungkin yang berat bagi kita karena kan kita sekarang ini sudah egois, sudah mementingkan diri sendiri. Orang lain sesat, orang lain nggak pernah ke masjid, kita sudah cuek-cuek. Yang penting saya sholat, saya zakat, saya ibadah. Tapi orang lain bersalah. Inilah yang penekanan pada kita. Marilah kita ajak saudara-saudara kita untuk bisa bersama-sama dengan kita. Kemudian marilah kita buka untuk pertanyaan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan, monggo. Monggo. Kita di masyarakat memang bermacam-macam perilaku. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang jujur, ada yang baik, dan banyak berlaku-laku itu beda. Satu hal yang mungkin tadi perhatikan sebagai mengenai orang yang sering membantah. Orang sering membantah ini kalau tidak Al-Qurannya disebut gadalah. Orang tidak itu benar-benar tidak dasar. Tetapi memang kalau kita lihat orang yang sering membantah ini, memang itu sudah diserahkan saja kepada Allah. Atau kalau kita usahakan, karena memang kalau kita sering membantah, di mana-mana juga dia membantah atau berbeda pendapat, apalagi mengenai keyakinannya sendiri memang berbeda. Saya membantah. Memang aturannya kan kalau kita membantah itu kan harus objektif, realitas, harus sopan santun, harus dengan niat bersih. Memang bermaksud kita untuk supaya kita itu memang niatnya untuk mencari kebenaran. Tetapi ternyata tidak berani. Jadi apakah ini harus kita serahkan saja kepada Allah? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Langsung. Oh, monggo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kesempatan kali ini saya bisa menanyakan langsung kepada beliau yang telah mengisi pertanyaan terutama dan Ustaz dalam analisis Ustaz tadi. Yang pertama adalah menyalahkan perbuatannya, yang kedua adalah mendekati orangnya. Yang saya tanyakan begini Ustaz, ketika ada sebuah solusi dengan cara meninggalkan itu bagaimana? Islam kita sudah menyalahkan perbuatannya. Kalau kita ambil contoh LGBT, kita jelas telah menyalahkan perbuatannya itu tidak benar. Kemudian kita sudah dekati, sudah diajak baik-baik. Akan tetapi salah satu solusinya adalah meninggalkan mereka. Dalam artian menafsirkan pendidikan bahwa dengan meninggalkan mereka itu berarti akan mengingatkan mereka bahwa itu salah. Karena dengan kita meninggalkan komunitas LGBT yang sudah tidak lain tapi sangat susah, kemudian kita meninggalkan
dengan maksud untuk mengingatkan mereka bahwa perbuatan mereka itu salah. Walaupun kita istilahnya nanti pergi untuk kembali, kalau sudah siap kembali ya kita akan seperti itu. Mungkin ada sebuah diskusi dari teman-teman juga, apakah kita perlu meninggalkan untuk mengingatkan mereka bahwa perbuatan mereka salah, karena sudah lama sekali di masyarakat tidak ada masih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai seorang ibu misalnya membiarkan anak saya berhubung dengan orang-orang yang salah, misalnya kelompok LGBT, orang-orang yang besar. Istilah Jawa itu jangan tidak dibuka. Nah, bagaimana seorang ibu atau orang tua ketika kita mengajarkan, karena seorang anak remaja itu kan masih sangat labil. Ketika kita biarkan LGBT itu secara psikologis akan mengulang. Kalau dia dibiarkan juga, kekhawatiran kami bagi orang tua itu akan tertular, termasuk juga radikalisme. Bagaimana seperti Ustaz Rahman bahwa orangnya didekati, perilakunya tidak, perilakunya kita samakan. Padahal dia seorang anak remaja yang secara perkembangannya itu belum kuat, secara tauhidnya juga belum begitu kuat. Nah, sebagai seorang tua, seorang ibu itu bagaimana Ustaz harus mengarahkan. Pernah beberapa kali membaca KFB bahwa memang sesungguhnya pelaku LGBT itu juga mereka yang sudah menyadari ya, mereka itu sangat merasa kesulitan untuk lepas dari kecanduan yang sudah dilakukan mungkin bertahun-tahun, mungkin bahkan puluhan tahun. Mungkin yang ini saya tanyakan, bagaimana gerakan kita untuk mengentaskan mereka, atau mungkin adakah lembaga yang sudah istilahnya mewadahi untuk mengentaskan, barangkali ada baik itu dari Muhammadiyah atau dari organisasi manapun yang mungkin bisa kita sampaikan supaya mereka bisa diselamatkan, karena seperti yang disampaikan tadi tidak mudah kita, apalagi generasi muda, untuk merangkul, karena memang itu adalah butuh orang yang memang bisa mendekati secara psikologis seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak, tadi untuk membentengi diawali dari diri kita, keluarga, kemudian keluarga besar, dan baru kemudian ke masyarakat. Yang ingin saya tanyakan, kebetulan kami saya orang kesehatan. Nah, yang selama ini saya lakukan, kita itu kan selalu mengajak pada masyarakat untuk berbuat baik atau melakukan pola hidup sehat. Tetapi mohon maaf, bukan hanya pada diri saya, mungkin teman-teman juga merasakan di keluarga kita aja kita belum bisa menerapkan itu, tetapi kita sudah selalu berbuat pada masyarakat. Bagaimana untuk seperti itu? Terima kasih. Langsung saja. Baik, terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Yang pertama tentang pembantah yang atau masyarakat orang-orang yang kita hadapi itu pembantah, kan? Sudah kita ingatkan masih saja begitu. Apakah itu sudah dilepas saja atau kita tetap mendekati? Demikian juga dari penanya-penanya berikutnya tadi. Kita
berpegang pada satu pedoman dari Allah itu tentang dakwah, esensi dakwah. Nanti semuanya mungkin akan saya jawab melalui paradigma atau melalui pola tentang paradigma dakwah itu, esensi dakwah itu. Di surah Yunus ayat 108 itu Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basyirah ana wa manittaba'an subhanallahi amma yusyrikun. Ada 5 komponen dakwah di situ. Yang pertama, karena sudah jelas hadi sabili, jelas ini jalanku, berarti jalan Allah. Li di situ Allah, sabili ya-nya di situ Allah. Kemudian ad'u ilallahi ala basirah. Di situ ada satu perbuatan bahwa perbuatan mengajak kepada Allah itu harus dalam bentuk, di situ disebutkan kata mudhari. Katanya itu bentuknya mudhari. Mudhari itu present ya, dan future, sekarang dan yang akan datang. Artinya tidak lampu. Artinya perbuatan dakwah itu harus selalu mustamir. Ada istimrariyatud dakwah. Perbuatan dakwah itu harus terus menerus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ana. Itu ilallah. Jadi yang pertama tadi dakwah itu terus menerus. Kemudian yang kedua, ana. Di situ ada pimpinan, ada koordinasi, ada satu pola-pola organisatoris yang jelas dalam kita menjalankan dakwah. Kemudian ilallah ya, tadi kebalik ya. Ilallah itu tujuan kita jelas. Dakwah itu hanya kepada Allah. Artinya tidak kepada atau tidak orientasi apapun, tapi orientasi kita harus pada Allah SWT. Kemudian yang berikutnya ala basirah, berdasarkan ilmu pengetahuan, data-data, kondisi, konteks objek dakwah kita. Harus kita ketahui. Kemudian terakhir wa manittaba'an. Jadi kebalik-balik ya. Pertama ad'u ilallah jelas tadi, kemudian ana pimpinannya, kemudian ad'u ilallah ala basirah, kemudian ana, kemudian terakhir wa manittaba'an. Harus ada subjek-subjek ya dalam organisasi itu yang punya istiqomah, punya komitmen. Nah, dalam konteks ini pertanyaan Bapak tadi yang pertama tadi, pembantah ini harus kita apakan ini? Kalau perspektif kita individu, kita kan kesel ngandani ya, mohon maaf ya, saya berbahasa Jawa. Kesel kita memberitahu nggak berubah-ubah gitu kan? Tapi kalau kita konteks ngandani, konteks dakwah kita, konteks nasihat kita itu adalah kelembagaan, konteksnya adalah luas, maka perbuatan dakwah itu istimror. Istimror itu keberlanjutan. Ada keberlanjutan, tidak berhenti pada kita. Artinya mungkin kita memberitahu belum berhasil, kita jangan putus asa, karena ada generasi di bawah saya akan melanjutkan memberitahu dia. Maka dalam berdakwah jangan pernah kita itu punya gambaran saya melakukan sekarang, berubah sekarang, jangan pernah. Karena dakwah itu esensinya adalah istimroriyah, mustamir, berlanjut. Tulal hayah namanya dakwah itu. Karena apa? Kita mungkin bisa menemui kebaikan-kebaikan seperti sekarang ini bukan bukan kemarin sore datangnya, tapi para dai-dai kita sudah ratusan bahkan ya puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu membina dakwah itu, sehingga hasilnya kita bisa menemui kebaikan di mana-mana. Maka kalau kita menemui seseorang yang tidak berbuat baik, kemudian kita memberitahu dan kita sudah capek kok nggak berhasil, jangan putus asa. Maka tetap kita usahakan menjadi baik, jangan dilepas. Secara individu mungkin saya kesel, tapi ada orang lain yang melanjutkan. Maka tadi wa manittaba'an tadi esensi dakwah. Wa manittaba'an tadi itu orang-orang subjek yang banyak yang terlibat dalam dakwah. Maka kalau kita melihat atau menemukan orang seperti itu dan sudah kita nasihati berkali-kali nggak berhasil, tetap dirangkul. Tapi mungkin secara individu harus keselele terus berarti anak kita yang lanjutkan atau generasi setelah kita terus begitu. Maka dakwah itu ad'u
atau itu fi'il mudhari', maka harus berlanjut, tidak berhenti saat itu juga. Maka putus asa itu enggak boleh kan? Kata Allah kan wala tayasu mir rauhillah, gitu kan. Janganlah kamu putus asa dari karunia, dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka harus tetap kita dampingi, Pak. Enggak boleh kita putus asa. Enggak boleh kita lepas. Kalau kita melepas berarti kita membiarkan orang dalam kesesatan. Begitu. Nah kalau begitu ya Nabi dulu mending neng omah wae kan Nabi dulu. Ngapain harus susah dakwah kan Nabi dulu kan begitu. Dapat wahyu sudah, amalkan sendiri untuk ganjaran dhewe mlebu swarga dhewe gitu. Tapi jiwa Nabi bukan begitu. Ya. Sebarkan ini, ajaklah orang-orang yang tidak benar itu menjadi benar, tetapi dengan dengan urutan waktu yang sangat panjang. Maka harus tetap kita rangkul, Pak. Nggak boleh kita putus asa, nggak boleh kita berhenti merangkul, tetap kita rangkul. Kalau secara individu kita sudah capek, kesel, ada generasi setelahnya. Setelah kita tuh pasti ada yang memberi. Jadi begitu ya. Jadi tetap kita rangkul, tidak boleh kita membiarkan. Wes ben di anu dhewe, dosane ganti unduh-unduh dhewe gitu kan. Sepenting aku ngandani, bukan begitu ya. Tetap kita rangkul, tetap kita dekati. Ya. Ujungnya yel, kita sudah capek, generasi setelah kita terus merangkul, dekati gitu terus. Karena perbuatan itu terus ada, subjeknya itu gonta-ganti. Karena perbuatan seperti ini bukan hanya tahun 2016 saja ada, Bu. Seumur manusia. Kecenderungan itu LG tadi itu. L dan G ya, dan B. Mungkin dulu T-nya nggak ada. Teknologinya belum ada. Ini lesbi dan G itu jelas-jelas Allah sudah menunjukkan di situ kaum Nabi Lut. Jelas kan? Artinya Nabi Lut dulu sudah menghadapi kayak gini nih. Tapi Nabi Lut nggak putus asa gitu kan. Gak putus asa. Terus didekati. Dilanjutkan Nabi setelahnya. Terus sampai Rasulullah. Rasulullah pun menghadapi kayak gini juga. Maka ada hadis-hadis yang menyatakan keharaman homo dan lesbi itu ya karena sebenarnya Rasulullah itu pada era Rasulullah itu ada kayak gini nih ada. Rasulullah bahkan dilanjutkan terus sampai kita menemui kayak gini lagi, tapi terus kita begitu. Karena apa? Yang dinilai oleh Allah dari usaha kita itu bukan hasilnya. Di surah At-Taubah nanti ya ibu saya nyambung ke ibu yang terakhir tadi, ya. Jadi harus continue, Bu. Terus begitu. Termasuk bidang apapun kita harus lakukan. Karena di surah Taubah 15 itu Allah mengatakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Berusahalah, berbuatlah kita itu untuk menuju kebaikan. Karena Allah akan menyaksikan apa yang kita lakukan. Begitu juga malaikat, begitu juga orang-orang beriman akan menyaksikan yang kita lakukan. Meskipun belum berhasil, dilanjutkan generasi berikutnya, tapi usaha kita sudah ada. Maka ketika Allah nyindir Rasulullah gitu kan, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ketika Rasulullah berusaha mengislamkan sanak kerabatnya, pamannya dan orang-orang yang dicintai di ring kedua setelah keluarganya, itu tidak berhasil. Allah mengatakan, "Hai Muhammad, innaka lan tahdi man ahbabta." Kamu enggak bisa memberi hidayah pada mereka. Innallaha yahdi may yasha. Karena hanya Allah lah yang memberi hidayah pada mereka. Kemudian Allah menggambarkan Ibrahim dulu, kisah Ibrahim menyadarkan ayahnya untuk taat pada aturan Allah, taat pada aturan Ibrahim aja nggak berhasil. Maka kamu ketika nggak berhasil nggak usah sedih. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Yang penting usaha kita, gitu Pak. Kita nggak boleh bosan, nggak boleh lelah. Kalau kita sudah mentok usaha kita, generasi kita akan melanjutkan. Generasi berikutnya akan terus begitu melanjutkan. Maka tetap harus kita rangkul. Kemudian yang kedua tadi, Mas tadi ya, sama, kita esensinya dakwah tadi. Lah kalau kita biarkan, kalau kita jauhi supaya dia sadar sendiri, justru dia ada dua perasaan secara psikologis ada dua perasaan.
dia merasa ditinggal padahal dia ingin baik, tapi kita nggak tahu isyarat kebaikan itu, tapi kita malah meninggalkan. Atau yang kedua, kita membiarkan dia dalam perbuatan berkubang dalam kesesatan itu, dan itu nggak diperkenankan. Kan kita nggak tahu hati dia. Siapa tahu ada hidayah masuk ke dalam diri dia sehingga kedekatan kita itu jalan hidayah dia. Nah, kalau kita sudah punya niat menjauhi supaya dia sadar dengan sendirinya, justru dia merasa ditinggal orang yang sebenarnya akan mengantarkan dia pada hidayah. Maka mau nggak mau kita harus mendekati, nggak boleh membiarkan, nggak boleh ngetokis ben luweh ben dosa-dosa dhewe, bukan begitu. Kalau begitu dakwah kita putus. Dah yuk kita kucilkan ben sadar sendiri, nggak akan sadar. Semakin kita jauhi, ya semakin kita keras hati, semakin jauh. Tadi kan, fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Kita membiarkan meluehkan gitu ya. Melueh itu sikap keras kita kepada dia. Engko ora sadar-sadar dewi, bukan begitu. Ya. Tapi tetap kita dekati. Maka perilaku LGBT pun kalau kita tahu itu LGBT, dekati, tidak masalah. Walah nanti aja tidak ke gupak, nanti gupak tenanan gitu kan ya. Tentu dalam kita berdakwah itu kan kita sudah punya modal. Tadi ad'u ilallahi ala basirah. Kita sudah tahu kelemahan dia, kita sudah tahu kelebihan dia, kita sudah tahu. Kita masuk melalui aspek psikologis dia, kita sudah tahu itu basirah. Maka kita mendekati dengan basirah itu supaya apa? Supaya tidak gupak. Nah, kalau kita mendekati kebo yang gupak itu, kita tahu cara menaklukkan kebo, kan kita nggak gupak. Tapi kalau kita nggak berdasarkan pengetahuan tentang kebo, ya kita gupak betulan. Begitu. Oleh karena itu, Ibu penanya yang ketiga tadi ya Bu, bagaimana gitu? Kan perilaku dan manusianya itu menyatu, masa kita mendekati? Iya, nggak masalah. Tentu yang mendekati bukan anak kita, yang mendekati orang lain. Karena kita apa? Dakwah itu tidak individu. Dakwah itu kolegial. Maka kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa man ittaba'an, itu elemen dakwah. Maka Kiai Dahlan jelas-jelas mengajarkan kita wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu karena ada organisasi di situ. Maka enggak individu. Maka kalau anak kita mungkin gabung dengan orang seperti itu, kita beritahu anak kita, ya, kita sementara tidak mendekati anak itu, tapi ada yang mendekati itu. Siapa? Ya, orang lain, organ dakwah kita. Siapa dia? Ya, banyak sekali. Elemen dakwah kita banyak sekali di situ. Atau mungkin kita yang sudah punya basirah, yang sudah punya pengetahuan, kita dampingi anak kita bergaul dengan dia, kita jelaskan begini dan sebagainya. Itu tidak hak, ini tidak hak, tidak benar, sebagainya. Yang benar ini nak, tapi kita mendampingi. Yang kita sampaikan di awal bahwa kita tidak boleh menjauh itu betul-betul kita menghinakan, betul-betul kita mensubordinasikan, betul-betul kita mendiskriminasi, betul-betul kita menjauhi betulan. Itu yang nggak boleh, yang nggak kita benarkan. Tapi kalau kita mendekati, ya, kita mengajak, pertama ngambil jarak dulu, tapi pelan-pelan kita ajak, itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Artinya kita tidak boleh membiarkan itu dalam kesesatan terus. Nek mau enak-enakan tadi, ya Rasul tadi ngapain? Saya harus memberitakan tentang surga kepada orang Arab, mending di rumah mau mlebu swarga karepe dhewe kan gitu. Nah, kalau kita mau egois begitu kan, ya bisa saja. Yang mlebu swarga aku dhewe, wong liya wis ben mlebu neraka. Ah, enggak boleh gitu. Kita Allah jelas kok menyuruh kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hakul hadi sabili ad'u ilallah, jelas begitu. Gitu nggih Bu. Jadi kita harus tetap rangkul Pak, yang kita nggak boleh bosan. Kemudian Mas ya, nggak boleh kita biarkan, tetap juga kita dekati. Tetap hikmah dan mau itu sana. Kemudian Ibu yang ketiga, penanya yang ketiga tadi, kalau anak kita begitu ya sudah, kita orang lain yang mendekati. Tetap kita tidak boleh membiarkan perbuatan itu merajalela, nggak boleh. Kita harus
menfilter, kita harus melokalisir, tetapi dengan cara-cara yang baik. Cara yang baik ini bisa kita pikirkan baik-baik. Cara yang baik ini bisa dari sisi psikologisnya, dari sisi sosiologisnya, dari sisi ekonomisnya mungkin. Bisa kita dekati dengan cara yang banyak sekali. Dan itu harus butuh kolegial. Kita dakwah itu kolegial itu bersama-sama jama'i. Tidak boleh fardi saja. Fardi iya, tapi jama'i yang paling penting. Kemudian bidang apapun mungkin ibu yang pernah yang keempat tadi, memasuki aspek kesehatan oke, gitu, tidak masalah. Itu terus kita lakukan, nggak boleh berhenti. Nah kalau kita sudah nanti sudah kita ajari terus kok masih tetap begitu, sudah terus saja tidak masalah. Karena yang dinilai Allah itu tadi, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Yang dilihat Allah itu usaha kita, Pak. Sekali lagi kita ulangi tadi, yang dinilai oleh Allah itu usaha kita. Maka jangan pernah kita punya angan-angan kita memberikan pengertian sekarang, dakwah sekarang, berhasil sekarang. Jangan. Terus-menerus. Wondene. Nah, wondene itu andai kata kita ngajari sekarang kok berhasil sekarang, alhamdulillah. Berarti Allah mempercepat hidayah itu. Tapi kalau belum, tetap saja kita dekati. Kalau kita sudah habis, misalnya jatah kita hidup di dunia sudah habis, generasi kita yang akan melanjutkan. Terus begitu, terus istimrar, terus begitu. Karena yang namanya kejahatan dan kebaikan itu ternyata di Quran itu sama Pak disebut. Sama. Artinya apa? Sepanjang ada manusia, pasti ada kebaikan, ada keburukan. Pasti itu. Nabi Rasulullah pun menghadapi itu. Tetapi Allah dan Rasul selalu mengajari kita, yuk kita condong kepada kebaikan terus, dan kita hindari keburukan. Tapi kalau ada orang yang berbuat buruk, janganlah dijauhi orangnya, tapi perbuatannya kita jelek, kita ya memang kita anggap tidak benar, tapi orangnya tetap kita rangkul. Nggak boleh kita seperti itu. Wah, nanti saya khawatir kalau mendekati saya malah ikut-ikutan gitu. Kalau khawatir orang lain yang mendekati, atau perbanyak basiroh kita, pengetahuan kita tentang objek dakwah kita. Kalau objek dakwah kita LGBT ini butuh apa tuh sebenarnya? Psikologinya seperti apa? Sosiologinya seperti apa? Mungkin ekonomisnya mungkin dia butuh. Yang paling dibutuhkan dia itu apa? Oh, psikologis. Kalau kita nggak mampu secara psikologis, kita ajak organ dakwah kita yang mampu secara psikologis mendekati. Dekati secara psikologis. Gitu. Kalau ternyata yang dibutuhkan dia sebenarnya ekonomis, orang yang mampu secara ekonomis yang mendekati itu, maka dakwah itu kolegial, jama'i, organisatoris, begitu. Dan dakwah itu bukan khotbah, bukan begini nih dakwah ini, bukan hanya seperti ini. Kita serawung, kita membawa Islam di masyarakat dengan baik, itu dakwah. Kalau orang Jawa, mohon maaf ya, kalau Jawa ukurannya serawung itu ya layat, gotong royong, rondo, nyumbang. Itu kan ukuran serawung. Ukuran yang paling minimal. Layat, kalau ada orang kematian kita layat. Gotong royong kalau ada kerja bakti kita keluar, pelopor di situ. Rondo, ya kalau ada kegiatan kemasyarakatan terkait dengan keamanan kita datang di situ. Kalau ada orang punya hajat, basa Jawa ini nyumbang, dan ini juga nyumbang ya, tapi kita datang memberi bantuan apapun itu, kita datang ke situ. Itu ukuran serawung. Kita membawa Islam ke dalam masyarakat yang luas itu sudah dakwah, Pak. Tanpa kita harus ngomong. Maka orang Islam nggak boleh paling belakang dalam hal kebaikan gitu kan. Nah, masyarakat ratau ngetok gitu kan, kumpulan ratau ngetok, gotong royong ratau ngetok gitu kan, layat ratau ngetok, ya sudah. Itu masyarakat tidak akan menilai gitu. Maka kita semai kebaikan kemanapun, kepada siapapun, dan dengan kelembutan kita. Insya Allah Islam pasti akan jaya dimanapun berada. Dan kita menjadi aktor, menjadi subjek yang membuat Islam itu jaya. Meskipun ada kekurangan, usaha kita sudah kita lakukan. Generasi kita yang akan melanjutkan menutup kekurangan-kekurangan kita itu.
Insya Allah begitu. Dan semoga Allah memberikan ridho pada kita semuanya untuk selalu berbuat baik. Amin ya rabbal alamin. Monggo Pak, saya kira demikian. Ya, demikian apa yang disampaikan, dan terima kasih pada Ustaz Hamzah yang telah menyampaikan kajiannya pada pagi hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa infak untuk pagi hari ini yaitu 546.500. Jazakumullah khairan katsir. Kemudian yang kedua, untuk kajian Ahad depan masih kita lanjutkan, yaitu tepat pada jam 6 ya. Jadi mohon kepada jamaah untuk bisa hadir lebih awal. Ya, mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita tetap istiqomah. Marilah kita akhiri pengajian pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.